A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan. Bagaimana kabar sahabatku, saudaraku pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan keimanan tepat kuat di dalam diri, tidak mudah tergoyah oleh godaan yang ada datang di dunia ini. Sahabat-sahabatku, saudaraku, sesuai dengan nasihat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, janganlah engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Nah, ini ada salah satu video yang untuk kita pikirkan dan kita renungkan apa yang dia sampaikan kepada kita. Untuk kita pikirkan dan kita renungkan. Yuk kita simak bersama-sama video berikut. Tidak ada gunanya kalian bersembahyang, tidak ada gunanya kalian berpuasa, tidak ada gunanya kalian mengeluarkan zakat apabila di hati kalian ada kebencian sedikit kepada ahli bait Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak dari segala amalan-amalan. Setelah sahabat-sahabatku, saudaraku menyaksikan video tersebut, apa kira-kira yang dapat kita pikirkan dan kita renungkan dari ucapan beliau ini? Jadi katanya, bagi orang pembenci Habib, percuma sholat, percuma puasa, percuma zakat, kalau orang pribumi benci kepada Habib. Yuk kita kaji dan kita pikirkan serta kita renungkan bersama-sama. Apakah yang dia sampaikan ini benar atau ini hanya satu cara untuk menunjukkan bahwa Habib ini lebih mulia dari pribumi. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Allah menciptakan makhluknya, khususnya manusia, itu adalah sama, kecuali utusan Allah, Nabi dan Rasulnya. Yang kedua, para wali-walinya, tentu lebih daripada orang biasa. Nah, jadi kalau kita pikirkan dan kita renungkan perkataan Habib ini, dia menunjukkan bahwa dia lebih mulia daripada kita. Padahal Habib ini sama dan kita, orang pribumi. Tak ada kelebihan mereka daripada kita. Yang membedakan kita sesama manusia adalah tingkat ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, kepada Nabi dan Rasul yang Allah utus. Nah, inilah membedakan manusia itu. Jadi, yang dikatakan oleh Habib ini, kalau kita pikirkan bersama dan kita renungkan, tidak benar. Habib juga kalau dia membenci pribumi, dia pun berdosa. Dia merasa lebih daripada orang pribumi. Dia merasa mulia dengan 3 derajat lebih daripada orang pribumi di sisi Allah. Tidak benar. Tidak ada itu. Jadi disinilah nasihat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Kenapa kita berpegang teguh kepada nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Karena dia salah satu yang sudah Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah. Tentu yang kita ikuti adalah orang yang sudah Allah jamin masuk ke surganya. Itu yang kita ikuti.
Makanya setiap kita ikut ceramah, mendatangi ceramah, pengajian, ya kita pegang itu, kita lihat apa yang dia sampaikan. Seperti ini kan disampaikannya, kalau kita benci sama Habib, percuma sholat, percuma puasa, percuma zakat. Nah, kita berpikir, kalau kau benci Habib juga, kau pun percuma puasamu, percuma zakatmu, percuma sholatmu. Sama, di hadapan Allah kita sama, tidak beda. Oh, dia aja mengaku Ahlul Bait. Nah, ini senjata paling ampuh ini, mengaku Ahlul Bait Nabi. Tahu Ahlul Bait Nabi itu? Siapa itu? Yang Nabi kita, Rasul kita sudah menyampaikan. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain. Kan itu yang sudah disampaikan, Ahlul Baitnya Nabi. Gitu. Jadi ini senjata yang paling ampuh untuk membuat orang tunduk, patuh, tidak mau menggunakan pikiran untuk merenungkan, taklil buta. Karena orang pribumi ini orang yang sopan santun, orang-orang yang beradab dan berakhlak. Makanya kita itu kalau sama ulama kita hormat, tapi jangan kita lihat juga ulamanya apa yang dia sampaikan. Karena Nabi sudah menyampaikan di akhir zaman ini akan ada ulama ulama jahat, menggunakan agama untuk kepentingan dunia. Nah, jadi kalau kita pikir, siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita? Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang bagaimana yang akan Nabi berikan syafaatnya? Yang taat atas apa yang disampaikannya, sholat. Bekas sholat itu salah satu tanda bahwa kita ini umatnya Nabi, bahwa kita ini kaumnya Nabi. Yang kedua, banyak bersalawat. Itu tandanya supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan karena nasab. Gitu. Oh, nasab Habib di bangsa kita ini tersambung. Oke. Gitu, tersambung. Walaupun fakta kenyataannya sesuai dengan penelitian Kiai Imad tidak tersambung. Nah, sekarang kita akui aja dia tersambung. Tapi kalau perkataan perbuatannya menyalahi apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka dia pun berdosa. Contoh, Kanaan, anak Nabi Nuh beserta istrinya, karena tidak mau turut apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, maka istri dan anaknya Allah tenggelamkan. Allah murka kepada anak dan istrinya. Itu aja contoh. Anak kandung. Apalagi orang yang hanya mengaku cucu Nabi, yang ngotot sampai saat ini mempertahankan cucu Nabi. Kenapa? Mau dimuliakan, mau ditinggikan, mau disanjung, mau dilayani, mau dikasih duit, mau dawir. Itu yang dipertahankan mereka. Membelokkan sejarah bangsa ini. Kita orang awam, kita ini orang awam kan, justru bertambah yakin atas penelitian Kiai Imad bahwa nasab mereka ini tidak tersambung. Kenapa begitu? Karena mereka berusaha untuk memasukkan dari klan Balawi ini sebagai pejuang bangsa Indonesia yang berjasa merebut kemerdekaan daripada Belanda. Padahal fakta sejarah tak ada yang membuktikan mereka ikut terlibat dalam meraih kemerdekaan ini. Sejarawan bangsa kita sudah menerangkan, ahli sejarah sudah menerangkan tidak ada itu. Ketawakan aja. Kalau orang itu mengaku-ngaku dia yang membuat bendera merah putih, dia yang membuat Garuda Pancasila, dia yang ikut berjuang, sudah diterangkan oleh ahli sejarah bangsa kita. Dia mengklaim di Penogora itu dari klan Ba'lawi, Habib,
Dia tertawakan saja katanya. Nah, ahli sejarah. Jadi di sini menambah kuat dugaan kita bahwa mereka ini memang tidak tersambung. Karena bukti nyata mereka ingin memasukkan klan Ba'alawi ini menjadi pahlawan-pahlawan bangsa. Padahal sejarah mencatat tidak ada sama sekali. Nah, jadi disinilah kita ini harus berhati-hati. Memang pembelokan sejarah bangsa ini berakibat fatal kalau itu dibiarkan. Kenapa? Nanti anak cucu kita yakin bahwa kemerdekaan ini bukan hasil perjuangan pribumi, tapi hasil perjuangan para Habib. Jadi mereka menyangka Habib ini yang pemilik bumi pertiwi ini. Jangka panjangnya akan seperti itu. Sehingga pribumi akan mengalami nasib seperti rakyat Palestina, terusir dari tanah kelahirnya sendiri. Inilah dia, harus berhati-hati kita. Ya. Karena kita ini bakal akan meninggalkan dunia ini. Yang akan meneruskan adalah anak cucu kita. Seperti para pahlawan perjuangan yang mengorbankan diri, harta, demi anak cucunya. Inilah sekarang kita nikmati. Kalau tanpa perjuangan mereka, kita sampai saat ini, kita masih terjajah. Karena pribumi inilah, makanya kita mendapatkan kemerdekaan itu dari kakek nenek kita. Uraya jerit pakik tangisan mereka dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Nah, itu harus kita pertahankan. Bagaimana Bung Tomo berteriak menyemangati para pejuang, hidup atau mati. Itu tercatat dalam sejarah. Bagaimana teriakan Bung Tomo itu di corong radio itu, hidup atau mati. Nah, fakta sejarah, Bung Tomo orang mana? Habib? Tak, orang pribumi. Jadi di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, makanya Allah perintahkan, gunakanlah pikiran dan renungkanlah. Nah, supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Saudara ingin dimasukkan ke surganya Allah, tapi ikut jalan yang sesat, jalan yang tidak benar. Sebagai salah satu contoh, Habib mengajak umrah ke Tarim. Banyak ikut, banyak. Apa yang mereka harapkan? Syafaat. Mimpi yang seperti itu tuh. Kalau sudah meninggal, yang mengikuti seperti ini, menyesal itu. Yang kembali ke dunia, tidak bisa lagi. Karena sudah diberi kesempatan. Nah, mulai dari detik ini, sahabat-sahabatku, saudaraku, yang setia mengikuti renungan kehidupan ini, gunakanlah pikiran dan renungkanlah. Dan ingatlah nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu yang dijamin Allah masuk ke surganya. Janganlah engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Maksudnya, lihatlah orang ini mengajak ketaatan kepada Allah atau tidak. Orang ini berbicara mengajak kita ini untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Nabi-Nya, utusannya Nabi Muhammad SAW. Kalau di luar daripada itu tidak mau. Gitu. Jangan kita ini seperti domba diiring oleh penggembalanya sampai tujuan dijual. Gitu. Jadi jangan seperti itu. Dan tak lupa, jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Perbaiki sholat, perbaiki sholat. Sholat itu sudah baik. Saudaraku, sahabatku, mau melaksanakan sholat sudah baik. Ditingkatkan lagi menjadi lebih baik dengan memperbaiki sholat. Sehingga sholat kita mendapat sholat yang khusyuk.
Dan tak lupa jangan lupa untuk memperbanyak bersalawat. Nah, karena Allah sendiri bersalawat kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini umat Nabi, ciptaan Allah. Jadi malu rasanya kalau kita tidak bersalawat. Dan apabila ada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka supaya mereka Allah pulihkan kesehatannya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.